Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Selamat siang, saudaraku. Ini satu lagi pertanyaan ya dari Mbak Wiwit. Ya, yang katanya Mbak Wiwit bilang dapat nomornya Pak Diagus dari Darurat Spiritual. Di hashtag, saya kan memang saya kasih nomor telepon saya ya. Mbak Wiwit tanyanya gini, Pak D tolong dong dijelaskan Mbak D, apa sih Mbak D maksudnya bahwa manusia itu asalnya dari wahyu ini wahyu. Dengan mungkin pernah dengar ya itu ya. Soalnya Mbak Wiwit ngakunya itu waktu kita baca Paweling itu loh Pak. Ya, Mbak Wiwit ini kadang putri ya. Beliaunya ikut Putra Romo itu sudah lama ya, karena almarhum ayahandanya Mbak Wiwit ini juga orang Putra Romo gitu ya. Kan di Paweling itu ada sebutan itu tuh Pak, di siji wahyu, loro rohino, telu rezeki. Nah yang disebutkan siji wahyu itu gimana ya Pak? Terus saya hubung-hubungkan dengan ada orang itu yang sering bilang katanya manusia itu asalnya dari wahyunya wahyu. Itu maksudnya gimana sih Pak? Bisa nggak jabarkan itu secara runtun gitu Pak? Iya, mulai dari awal sampai akhirnya lah gitu. Mungkin gitu maksudnya Mbak Wiwit ya, supaya jenengan bisa paham gitu ya. Oke, saya ambilkan di sini ya Mbak ya. Apa sih Mbak maksudnya manusia itu kok dari wahyunya? Wahyu itu apa sih? Gini, kalau kita mau bahas itu, kita harus bahas dari sangkannya dulu. Ya, lu nanti pasti jurusannya Parang Dumadi Pak De ya. Coba didengarkan dulu. Kenapa manusia itu asalnya dari wahyunya wahyu? Itu kita ngambilnya itu dari wahyu ponco goib. Itu kita ngambilnya dari wahyu ponco goib. Wahyu itu anugerah ya, atau pemberian ya. Kalau ponco itu 5, gaib itu samar sinamaran, samat sinamatan. Apa itu Mbak? Goib itu dibilang gak ada, tapi nyatanya ada. Kalau kita bilang ada, terus wujudnya piye? Wujudnya kayak gimana? Itu ya. Itu dulu waktu saya di Romo Ajengan kayaknya sama dengan itu. Makanya saya sebut ismu wujudu, ismu dat. Nah itu ya. Ismu itu asma, wujud itu ya wujud. Ya, ismu wujud itu maksudnya ya kayak gaib itu tadi Mbak Wiwit. Dibilang gak ada, nyatanya semuanya orang bisa merasakan, semuanya orang bisa mengalami hal itu. Dibilang ada, bentuknya kayak apa, wujudnya kayak piye, kayak gimana. Nah itu yang disebut dengan gaib. Sudah, nah kita kembali lagi ke sini. Iya. Terus maksudnya kalau manusia itu asalnya dari wahyunya wahyu gimana Pak De? Nah itu tadi. Manusia itu asalnya dari wahyunya wahyu karena manusia itu asalnya dari sir dan dat. Ya. Sir dan dat. Kalau jenengan yang Islam mungkin bisa mengatakan sir itu Nurullah, dat itu datu, sir itu Nur Muhammad, dat itu datuwo. Sehingga ada timbul kalimat nurun ala nurun. Ya, cahaya di atas cahaya. Memang ini enggak berbentuk. Ya. Ada yang juga bilang katanya cahayanya ilahi robi. Ada yang bilang katanya cahyo kang pinuji. Ada yang bilang katanya cahyaning urip. Nah itu banyak yang katakan itu. Itu yang disebut dengan sir dan dat. Asalnya dari itu makanya. Ya, terus manusianya Pak De, nah gini ya, jadi ini wah ini sinengkeran sekali nih Mbak Wiwit ya. Sebenarnya pelajaran yang sangat tinggi ya, tapi dalam berbentuk pertanyaan itu seperti pertanyaan yang alah cuma begini aja, padahal penjelasannya sangat sinengkeran wingit ya. Maksudnya itu nggak semuanya orang itu harus mendengarkan omongan kayak gini kalau beliaunya nggak siap ya. Ya. Di ajarannya kasampurnannya Putra Romo itu kan gini Pak. Gong lewang-lewung sadurunge jagat dumadi sing ana itu Gusti Kang Maha Suci. Gusti Kang Maha Suci itu anurunaken aku nyipta sing jenenge wahyu panca gaib. Ya,
yaiku date urip, date bumi, date banyu, date angin lan date api. Sama ya. Tadi dari itu tadi diciptakan. Yang menciptakan sir sama dat. Yang menciptakan cahyaning urip lan cahyaning dumadi. Lah cahyaning dumadi ini kalau orang Jawa bilang itu geni, angin, banyu, bumi. Yang turun itu air dulu, Mbak. Makanya air itu disebut sumber kehidupan. Setelah air itu turun, diikuti oleh ketiga saudaranya api, angin dan bumi, wujudlah yang disebut dengan gedong samar. Gedong samar itu kayak gimana ya? Gedong samar, wong namanya aja samar. Ya kita bingung ya. Dibilang kayak wujud begini ya enggak begini, dibilang kayak wujud begitu ya enggak begitu. Makanya itu yang disebut dengan bayangan. Gedung samar itu berbentuk bayangan. Dikatakan perempuan yang nggak bisa, dikatakan laki yang nggak bisa. Kayak orang ini yang nggak bisa, kayak orang itu yang nggak bisa. Cuma gelegernya memang, geleger itu apa Pak? Bentuknya itu kayak bentuk manusia itu tadi. Tuh, yang asalnya ada itu. Akhirnya wujud konto yang rupo itu tadi, wujud putih. Setelah itu baru yang namanya sir itu masuk. Sir itu masuk ke situ. Setelah air diikuti oleh api, angin dan bumi membentuk gedong samar. Setelah itu sirola itu masuk ke situ atau sirnya hidup masuk ke situ. Akhirnya wujudlah yang namanya ini tadi. Sudah? Kalau jenengan belum jelas, ya saya pakai caranya orang Islam aja. Ya, nanti jenengan samakan dengan itu. Tapi nggak baik ya. Nanti mereka bilangnya nggak gini gitu, nggak baik ya. Ya, jenengan kalau mau tahu bener nanti Mbak Wiwi bisa telepon lagi aja sama saya ya. Tak kasih privat sendiri masalah itu. Pokok intinya seperti itu. Setelah air turun, bumi, angin dan api itu menyatu menjadi gedong samar, sirola masuk di situ. Sudah kan? Ini yang disebut dengan Jamus Kalimosodo atau ponco goib. Lima-limanya itu sudah menjadi satu. Setelah itu baru disabdakan. Ya, sirnya hidup menyabdakan kepada yang namanya datola yang berbentuk bumi. Ya, ini yang kalau bahasa Gada disebut bumi ya. Sebenarnya punya nama rahasia ya. Saya pakai bahasa umum aja bumi. Bumi disuruh turun, dia berbentuk kulit dan dagingnya manusia. Habis itu sirola, sirnya hidup atau cahyaning urip itu bersabda kepada datola atau cahyoning dumadi yang berwujud air. Turun, ya di situ masuk membentuk darah dan sumsumnya manusia. Ya, terus yang ketiga, sirola sirnya hidup atau cahyaning urip itu bersabda kepada datola. Cahyo kang dumadi atau api turun dulu ke bawah dan menyatu dengan saudaranya tadi itu yang sudah berbentuk kulit, daging, sumsum dan darah. Ya, turun ke situ, ya, dia yang berubah menjadi otot dan tulangnya manusia. Sudah 6 ya Mbak. Bumi turun menjadi kulit dan daging, air turun menjadi sumsum dan darah, api turun menjadi otot dan tulang. Setelah itu sirola, ya, cahyaning urip, ya, ini memerintahkan kepada
tahyanung dumadi yang berbentuk angin turun ke situ dan itu membentuk napas hidupnya manusia. Jadi 7 ya. Nah, di situ itu. Makanya di dalam ajarannya Romo ini elok, sempurna dan sangat luhur. Kalau kita sudah tahu bahasan itu aja, kita sudah mengerti. Pantas di dalam Sabda Caroko aksara uripho ono urip wening suci, gitu ya. Adanya hidup itu adalah kehendak yang maha suci. Tuh, itu kehendaknya Mas. Menjadi kulit dan daging, otot dan tulang, darah dan sumsum dan napas hidup manusia. Disempurnakan dengan aksara uripno, nur condro, goib condro, warsitaning condro, bahwa setiap diri manusia itu selalu berharap untuk bisa kembali atau mendapatkan ya sinar dari ya Gusti Kang Moho Sucinya itu tadi, mendapat sinar dari ponco goibnya ini tadi, bibit kawitan itu ya, orang Islam bilangnya Allahum ini. Itu sudah itu Mbak Bibi. Cuma gitu aja Pak Bibi. Loh enggak, masih ada. Setelah manusia itu terbentuk raganya, ya kan? Sudah kan? Ya sudah kan? Bumi tadi dari kulit daging, air jadi darah sama sumsum, api jadi otot dan tulang, angin jadi napas hidup. Nah, kemudian sirolato tahyaning urip tadi masuk ke situ dan hingga hiduplah semua yang ada. Tapi ini kan hidup tanpa piranti. Nah, terus di sana menyabdakan itu dari bumi muncullah saudara kita ya, ada nama sinengkernya ya, nama wingitnya itu ada, cuma saya nggak berani buka ya, saya bilang gini aja supaya gampang. Dari bumi itu muncul saudara tua yang berwujud raja bumi gitu, tapi raja bumi itu nggak ada ya, ini cuma analogi saya aja supaya jenengan tahu. Yang disebut dulur papat itu tadi asal dari bumi, berbentuk kulit dan dagingnya manusia, dan itu yang menjaga adalah saudara kita ya, saya kasih nama itu aja, raja bumi gitu. Di air pun sama, yang berwujud darah dan sumsumnya manusia itu tadi muncul saudara tua kita yang berwujud raja air. Yang api juga sama, yang berwujud otot sama tulang manusia, yang muncul saudara tua kita berwujud raja api. Yang terakhir ya, yang dari angin yang berwujud napas hidup kita ya berwujud raja angin. Tapi jangan dipakai ya nama raja-rajanya, ini cuma analogi saya aja, karena dia punya nama, beliaunya itu panjenengannya itu punya nama sinengker, punya nama wingit sendiri. Saya baru kasih kalau dengan telepon saya itu siapa ya. Kulit daging yang ada raja bumi itu ada di sini, di sampurnane pangucapi manusia ya. Api yang dari yang berwujud otot dan tulangnya manusia ya, yang berwujud saudara tua kita rajanya api ya, itu berhentinya di sini, singgasananya itu di sampurnane pangambu. Kemudian air yang berwujud sumsum dan darahnya manusia ya, yang menjadi saudara tua kita yang kasih nama raja air tadi itu berhentinya di sampurnane paninga. Dan terakhir angin yang berwujud napas hidup manusia ya, yang menjadi napas hidup manusia dan berwujud rajanya angin itu tadi, itu berhenti di sampurnane paninga. Sudah sudah ya, akhirnya berwujud kan, asal dumadine manungso urip. Sudah selesai sampai di sini Mbak Wiwit? Belum. Romo Putra ini tadi ya, apa kok Romo Putra, apa itu namanya,
panca gaib ini tadi masih menyabdakan lagi. Aku akan tiupkan roh ciptaanku dan akan aku masukkan ke dalam jasad yang sudah aku beri bentuk. Kalau sudah sempurna kejadiannya, maka aku suruh kamu tunduk kepada roh ciptaanku ini sendiri. Ya, ditiupkanlah roh ciptaan itu. Yang satu Begawan Cipta Wening, yang satunya lagi Begawan Mintoro Rogo. Ya, ini sebenarnya jadi satu. Yang hitam ya putih, yang putih ya hitam. Ya, sudah jelas ya. Ya, setelah aku tiupkan roh ciptaanku itu dan aku masukkan ke dalam jasadmu yang sudah aku beri bentuk, dan kamu semua yang tak kasih nama raja-raja tadi itu tunduk patuhlah kepada roh ciptaanku itu. Makanya saudara empat itu selalu mematuhi apa kata kita, karena kita ini pancernya gitu loh. Nah, pancer manusia itu kan dua, Mbak Wiwi. Ya, Begawan Cipta Weningnya atau Begawan Minto Rogonya. Jadi kalau kita menggerakkan Begawan Minto Rogo kita, otomatis Begawan Cipta Wening ini masuk ke dalam, yang putih masuk ke dalam, sehingga yang tampak hitamnya. Saudara empat kita lari ke bawah ngikutin itu. Nah, kalau kita menggunakan Begawan Cipta Wening, otomatis Begawan Minto Rogonya itu masuk ke dalamnya, sehingga yang nampak itu yang putih. Saudara empat kita ikut naik ke atasnya itu. Itu pengertiannya, Mbak Wiwi. Kenapa manusia itu asalnya dari wahyunya wahyu? Semua yang ada di dalam dirinya manusia itu adalah wahyu. Kulit daging jenengan itu wahyunya bumi. Otot tulangnya jenengan itu wahyunya api. Sungsum dan darah jenengan itu wahyunya air. Napas hidup jenengan itu wahyunya angin. Saudara empat jenengan itu tadi itu juga wahyu, itu juga anugerah. Dari api timbullah rajanya api, dari angin timbullah rajanya angin, dari bumi timbul rajanya bumi, dari air timbul rajanya air. Itu juga wahyu, termasuk diwahyukan akal pikiran dan rasa jati, kecerdasan semesta, dan juga rasanya hidup. Itu wahyu semua. Itu Mbak Wiwit. Makanya manusia itu sebenarnya sudah diberi kekuatan yang maha dahsyat. Makanya saya nggak heran kalau manusia bisa menggali kekuatan yang ada di dalam dirinya. Manusia itu nggak akan butuh, nggak akan menginginkan kekuatan-kekuatan yang di luar dirinya. Kalau paham dengan apa yang saya ucapkan, coba gimana caranya kita bertemu dengan rajanya bumi, bertemu dengan ini. Rajanya bumi, rajanya itu tuh apa ya, Waduh ya? Kalau saya mengucapkan nama Sineng Kero Wingitnya itu saya nggak berani. Tapi kalau jenengan mau contohnya, mungkin gini ya. Dulu kalau di Romo Ajengan, ada yang bilangnya gini. Waktu saya di pondok itu ya, pondok pesantrennya Romo Ajengan. Jibril, Mikail, Israfil, dan Ijroil. Ya, ada juga yang ngomongnya Banaspati Raja, Banaspati, Marajapati, Angkapati, ada yang bilang Lauama, Mutmainah, Supia, dan Amara. Nah, itu adalah saudara empatnya manusia, saudara tuanya manusia. Lah kalau Pak Diago sendiri namanya sinten, Pak De? Namanya siapa? Telepon pribadi aja nanti saya kasih tahu ya. Karena nggak mungkin orang Putra Romo itu pakai namanya Jibril, nggak mungkin toh Mbak Wi. Jibril, malaikat Jibril, jeneng sira mijilo, masa begitu? Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Iya, kalau pakai gini, Marojopati jeneng sira mijilo, gitu ya. Banaspati Raja jeneng sira mijilo, kan nggak mungkin. Lauama jeneng sira mijilo, kan nggak mungkin. Pakai gitu acaranya Putra Romo, ya. Jadi ya jangan dicampur aduk, nggak karuan ya. Ya. Tapi kan orangnya sama, Pak De. Iya, orangnya sama. Tapi namanya kan nggak sama. Kan nggak bisa kita pakainya itu sembarangan. Kalau di sana namanya apa, di sini namanya apa, itu kan harus disesuaikan dengan wahyu yang turun. Sama kan dengan saya dulu waktu ikut Romo Resi.
Waktu saya ikut ajaran Purwo Ayu Mardi Utomo atau PAMU, Purwo Ayu Mardi Utomo, kan nggak bisa diganti Purwo cantik gitu, kan Ayu itu cantik Pak De, kan nggak bisa. Cantik Ayu itu nggak cantik. Mardi itu kan jalan, Utomo itu kan kautaman, kasampurnan. Ayo bisa Purwo Ayu dalan kasampurnan gitu, boleh diganti begitu. Kayak Ponco Goib bisa, Ponco itu kan 5, Wahyu Ponco Goib terus diganti gitu boleh, Wahyu 5 gaib gitu boleh. Ya mungkin pengertiannya sama, tapi kan nyebutnya nggak begitu. Karena kita dapatnya itu dengan sebutan Wahyu Ponco Goib, bukan Wahyu 5 Goib. Atau itu tadi Wahyu Ponco Samar gitu kan. Goib tadi saya terangkan, goib itu kan samar sinamaran, samat sinamatan. Maksudnya sesuatu yang tidak jelas, tapi ada. Ya, bukan nggak jelasnya nggak ada gitu. Kalau nggak jelas nggak ada, Ubadillah. Kakeknya Pahlawi. Enggak ya, berguru ya, saya cuma ngikutin omongannya orang-orang gitu. Nggak boleh diganti-ganti gitu. Jadi Diajar Nomo punya sebutan sendiri Pak. Iya, untuk saudara 4 itu ada sebutan sendiri. Jangan cuma konto warna, konto rupa atau nama sejati jenengan itu nggak tahu Joko siapa, Endang siapa, si Sundari siapa, enggak. Ilmu itu berkembang ya Mbak Wibi. Ilmu itu berkembang. Nanti saya bikinkan konten lain bab masalah ya perkembangannya ilmu ya. Jadi jangan berpikir Wahyu Ponco Goib yang sudah diturunkan sama Romo sekarang nggak ada, terus semuanya sudah bubar waktu itu, enggak. Sudah nggak ada asmo lagi yang turun, nggak ada asmo lagi yang bisa digunakan selain yang dapat pada saat Romo hidup. Itu keliru pemikirannya kayak begitu. Yang ngajarin begitu siapa? Ya sama halnya dengan agama Islam tuh. Rasulullah sudah nggak ada terus agama Islam ini bubar gitu. Kan sudah nggak ada yang ngawasi, Rasulullah nggak ada, sahabat nggak ada begitu. Yang enggak. Karena wahyu yang turun itu tetap akan bergerak. Iya. Yang dikasih tahu itu nanti pasti putra-putra kekudangannya Romo itu tadi yang sudah bertemu dengan Romo Putro itu kan. Karena semua orang itu kan pasti putra Romo seperti itu Mbak Wida. Nah kita kembali ke situ ya Mbak Wida, sudah tahu ya kenapa manusia itu dari wahyu na wahyu. Oh ternyata dari situ Pak ya. Tidak ada yang dari tempat lain, enggak. Manusia itu baik yang luarnya maupun dalamnya, ya mulai jasad kasarnya sampai sedulur rohani, sedulur goib yang ada di dalam jasadnya itu tadi, atau kekuatan rohaniannya itu tadi, asalnya ya dari Ponco Goib itu tadi. Makanya tadi dari awal kan saya bilang, kalau Mbak Wiwi tanya sama saya, kenapa manusia itu disebut dari asal manusia itu asalnya dari wahyunya wahyu, ya saya harus terangkan dari Wahyu Ponco Goib dulu, karena memang di situ muaranya di situ Mbak. Nanti baru turun ke bawah, baru kita paham ya. Makanya dari sini tuh kan kita semuanya Pak tahu ya, kenapa sih manusia itu punya derajat yang sama. Nggak ada ceritanya bahwa yang dari sini itu derajatnya lebih tinggi dari sini karena nasabnya ini, turunannya ini, nggak ada. Itu ajaran mereka. Kalau di ajarannya Putro Romo nggak ada begitu. Aku dan kamu ini sama-sama Putro Romonya. Karena aku dan kamu sama-sama berasal dari Wahyu Ponco Goib. Apa yang ada di dalam diri aku pasti ada di dalam diri kamu. Karena apa yang ada di dalam diri kamu pastinya juga ada di dalam diri aku. Intinya aku dan kamu dan aku sama saja, sami mawon. Nggak ada bedanya. Tapi Pak De, kok Pak De bisa begitu, saya nggak bisa begitu? Karena jenengan nggak ada penggalian gitu loh Mbak Wiwi. Coba cari kadang sepuh, cari kadang yang tua yang jenengan anggap sebagai guru atau bimbingan, pembimbing yang bisa ngajarkan seperti ini. Dulu saya juga kayak jenengan Mbak Wiwi, saya juga punya perasaan begitu. Romo kok bisa begitu, saya kok enggak? Ya Romo Ageng jawabnya seperti saya begini. Setelah saya dididik 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Dalam pengertian 1 tahun 2 bulan, 2 bulan 5 tahun, akhirnya saya paham sendiri. Ternyata omongan itu benar semua, nggak ada yang salah.
Coba Mbak Wiwit ada penggalian, ada kadang sepuh yang benar-benar tahu masalah itu terus bimbing Mbak Wiwit. Pasti Mbak Wiwit ngerti dan bisa ngomong seperti saya. Bisa menyaksikan sendiri turunnya mustikane api, mustikane air, mustikane bumi, mustikane angin. Terus di dalam diri kita ini wujudnya apa? Ya, setelah berwujud alam diri, kemudian muncul makhluknya. Ya kan nggak mungkin alam itu nggak ada makhluk. Ya sama kan seperti di Al-Quran itu. Setiap langit yang aku ciptakan itu aku wahyukan satu penjaga. Langit satu punya satu penjaga, langit dua ada dua penjaga, langit tiga ada penjaganya. Jadi setiap langit itu pasti ada penjaganya. Pun sama dengan diri kita. Jangan dipikir kulit daging kita itu nggak ada yang ngencii, nggak ada yang jaga, ada. Ya, mata kita ini juga ada yang jaga, ada yang ngencii kalau orang Jawa bilang. Nggak percaya, Mbak Wiwit nanti malam aja lihat di atas. Lihat rembulan di sana, bulan segitu besarnya loh, masuk mata saya, masuk matanya jenengan, masuk mata kita loh nggak pecah. Gunung Arjuna, Gunung Penanggungan yang saya lihat masuk ke mata saya nggak meledak, nggak sobek. Itu tanda bahwa mata saya ini jauh lebih besar dari apa yang saya lihat. Kok bisa begitu Pak? Karena di situ ada rajanya air, ada saudara kita ini tadi. Ada Marajapati mungkin ya kalau saudara kita yang Hindu di sini. Di sini ada Anggapati, di sini ada Marajapati, di sini ada Banaspati Raja dan di sini ada Banaspati gitu ya. Di sini ada Mutmainanya. Kalau saya kan punya nama sendiri. Ya seperti itu. Jadinya kita ngerti bahwa oh ternyata benar ya. Bahwa kita itu asalnya dari wahyunya wahyu. Tidak satupun dari diri kita ini yang berasal dari sesuatu yang tidak suci. Enggak ada. Semua yang ada di dalam diri kita, baik yang berbentuk jasad jasmani maupun makhluk-makhluk rohani yang jaga itu, semuanya itu berasal dari sesuatu yang maha suci. Sesuatu yang suci. Yang biasa kita sebut dengan wahyu ponco goib itu tadi. Gimana Mbak? Terus cara nemuinnya Pak De? Cara nemuinnya Pak De? Dengan telepon saya. Nanti tak kasih ya. Tak kasih tahu, tak kasih bimbingan, tak kasih arahan bagaimana caranya kita bisa bertemu dengan keempat saudara tua kita itu tadi. Bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan Begawan Mintorogo yang ada di hati, rasa jati kita dan Begawan Ciptowening yang ada di akal pikiran manusia. Ya. Kecerdasan semestanya manusia itu gimana caranya? Ya, di situ Mbak. Ya, saya cukup menerangkan ini aja karena pertanyaannya Mbak Wiwit kan di situ. Kenapa manusia itu ya disebut asalnya dari wahyunya wahyu? Plek, sudah selesai Mbak Wiwit. Dari ujung kaki sampai ujung rambut sudah saya jelaskan. Kalau minta tambahan, saya bikin ke konten yang lainnya. Ya dengan cukup tahu asalnya aja karena pertanyaannya kan begitu. Bagaimana cara menemuinya nanti di konten yang selanjutnya. Karena itu pasti ada. Jadi yakin tuh bisa ditemui. Lu nggak bisa ditemui gimana sih? Ya, wong Gusti Engkang mau suci aja bisa kok kita bertemu dengan itu. Maupun kita nggak bisa melihat ya, yang kita bisa lihat itu adalah sir sama dat. Hidup dan dat itu tadi yang kita bisa. Apalagi sifat. Keempat saudara kita itu kan sifat Allah toh. Datolannya kan geni angin banyu bumi tadi. Serolannya itu kan sirnya hidup itu toh. Kalau orang Islam bilangnya itu Allahu Akbar gitu loh. Allahnya itu narun hawaun maun turabun, angin hawaun, narun itu api, hawaunnya itu angin, maunnya itu air, turabunnya itu bumi ya. Terus kemasukan Nur Muhammad ya. Wujudlah Allahu, kemudian Akbar, wujud empat saudara kita. Itu versinya orang Islam begitu. Dulu Romo Ajengan ngajarkannya begitu. Ya kalau versinya Romo ya seperti yang saya jelaskan, sama sebenarnya sama. Coba dengarkan lagi berulang-ulang lah sama. Ya kenapa harus Allah dulu? Ya memang yang turun kan harus air dulu, kemudian angin, kemudian api, kemudian bumi. Itu kan
narun hawaun ma'un turabun itu yang disebut api, angin, air dan bumi. Setelah itu Nur Muhammad masuk. Kalau kita setelah turunnya air, ya turunnya apa? Api, angin dan bumi, kemudian sirolonya masuk. Setelah itu dar berwujud 4 saudara itu tadi. Sama kan dengan Allahu Akbar. Setelah Allahnya jadi wujud yang samar, Hu atau Hurib atau Nur Muhammad masuk, Akbarnya itu berbentuk Jibril, Mikail, Israfil sama Israel. Turun lagi ya berbentuk itu tadi, kulit, daging, otot balung, darah, sumsum sama napas hidup. Ya, ke saudara 4 lagi turun. Nah itu tadi nempelnya di yang saya jelaskan tadi. Ciamik loh. Makanya benar Mbak Wiwit kalau ada orang ngomong bahwa manusia itu real, nyata. Ya, bener asalnya itu dari wahyunya wahyu. Tapi wahyu yang kayak gimana Pak D? Ya wahyu kayak yang saya terangkan tadi. Bukan wahyunya Pak Camat, bukan wahyunya Pak Lurah, Pak Cari, Pak Bayan, bukan. Pak Bupati, Pak Wali Kota, bukan. Wahyu dari wahyu Ponco Goib. Apa itu berlaku di alam semesta? Iya Mbak, semuanya itu berlaku. Semua alam jagat alam semesta, baik alamnya maupun makhluk yang menghuni itu, asalnya itu pasti dari sir dan dat. Terus kedunungan atau kemasukan sifat-sifat dari sir dan dat itu, harimau, babi, tumbuh-tumbuhan, gunung semua, termasuk setan, iblis, malaikat yang disebut orang-orang itu asalnya dari itu semua. Cuma saya nggak mau melebar ke sana kemari, nanti bisa sampai 4 jam. Ya, 31 menit aja ini sudah cukup. Karena yang Mbak Wiwi tanyakan itu manusia itu kenapa disebut asalnya dari wahyunya wahyu. Ya cukup saya jelaskan tentang manusianya saja. Asalnya itu darinya ya apa gitu. Nggak usah melebar ke makhluk yang lain. Tapi intinya semua alam semesta berikut makhluk-makhluknya, baik alam yang nampak dan makhluk yang nampak, alam yang tidak nampak atau samar dengan makhluknya yang gaib, itu asalnya tetap dari sir dan dat, kemudian sifat-sifatnya itu tadi. Gitu. Cuma di antara semua makhluk yang ada, manusia itulah makhluk yang paling sempurna. Karena kedunungan Begawan Mintoroko dan Begawan Ciptowening itu tadi. Asma sejati ini loh, asma sejati putih dan hitam itu. Di situ Mbak. Sudah Mbak? Jelas ya? Nanti kalau jenengan nggak paham, jenengan bisa telepon lagi. Ya Mbak Wikan sudah tahu ya, nomor telepon saya tak taruh di hashtag saya ya. Mungkin juga kadang yang lainnya yang kebetulan lihat ini, ya apa kalau jenengan mau telepon, tapi tolong ya di subscribe, ya, like, komen sama share, disimpan nomor saya, WA dulu ke saya ya, karena saya biasanya nggak mau ngangkat kalau saya nggak tahu itu nomor teleponnya siapa. WA aja dulu, Pak Diagus, nama saya ini, saya tahu dari nomornya Pak Diagus itu dari YouTube-nya jenengan Darurat Spiritual ini. Saya mau tanya ini Pak D ada waktu nggak ini? Nanti saya telepon balik langsung ya. Sudah ya Pak Wiwit ya? Ya. Matur nuwun, mohon maaf kalau ada kekeliruan dari omongan saya. Saya hanya jelaskan sejauh apa yang saya ketahui secara pribadi dari apa yang saya jalankan, laku spiritual saya. Ya, ditambah lagi dengan bimbingan Romo Ageng, ya, Romo Wiku, Romo Ajengan yang pernah membimbing saya pada masalah ilmu ini. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.